bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Oleh karena itu jangan gentar menghadapi hidup ini, tapi waspadalah jangan sampai salah menyikapinya. Akan datang bergelombang. Rasulullah sudah membuat sebuah ilustrasi. Ada sebuah kotak dibuat begitu, tapi karena ini banyak santri baru dan juga banyak peserta pelatihan dan tamu, izin tidak cocok. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud seluruhnya, mustahil. Karena akan bertabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, yang ingin jadi gubernur, pasti tabrakan dengan keinginan yang lain. Yang jadi hanya boleh satu, maka yang tiga itu pasti tidak jadi. Tiga pasang maksudnya. Kebenaran aja angkanya satu, ya. Nanti yang ingin jadi presiden, yang terpilih cuma satu, berarti harus siap tidak terpilih. Atau contoh yang lebih sederhana, Bapak mau sehat Pak? Jawab Pak, kalau mau, kalau enggak harus puguh Pak, ya. Bapak mau sehat? Ibu-ibu mau sehat? Kira-kira orang sedunia mau sehat? Kalau terkabul apa yang terjadi? Dokter, nganggur tidak ada yang diobatin. Dokter gigi saling mencabut. Apotek, rumah sakit, pabrik obat, fakultas kedokteran, begitu banyak yang bakal terjadi kerepotan kalau tidak ada yang sakit. Maka sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu salah menyikapi sehat dan salah menyikapi sakit. Bahaya mana? Sakit atau sehat? Lihat penjahat banyakan mana? Penjahat sakit kepala, boro-boro jahat, pusing dia, ya. Koruptor, preman itu gara-gara sehat, coba. Koruptor stroke, nggak akan sempat. Benar? Coba, preman ambeien, susah dia galaknya, ya. Jadi yang mana yang baik, sehat atau sakit? Sehat. Karena nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat. Kita harus minta Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi, Allahumma afini fi, dan yang paling penting Allahumma afini fi qalbi. Minta kepada Allah supaya disehatkan. Tapi sudah minta dan ikhtiar, lalu Allah berikan sakit, itu sudah beda lagi urusan. Jadi kepada siapapun, jadi gimana dong? Ya kita jangan ngatur Allah. Bolehkah punya keinginan? Harus. Ingin apa yang Allah sukai, sudah jadi kebaikan. Ikhtiar amal soleh kita sempurnakan. Tapi perkara jadi apapun, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kan meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, juga ibadah, bagian dari ikhtiar, kepada minta tolong ke Allah, dan pasrahkan kepada Allah. Sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalau keputusan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau keputusan milik Allah. Nah yang menderita itu adalah yang tidak berniat lurus, berarti sengsara, tidak menyempurnakan ikhtiar, dan tidak tawakal. Sudahlah, sempurnakan saja apa yang jadi kewajiban kita, tapi takdir itu milik Allah. Kenapa kita harus siap dengan yang tidak cocok? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Sudah ada calon mempelai, sudah dilamar, sudah diputuskan waktu pernikahan, sudah disebarkan undangan, menjelang pernikahan, ijab kabul, batal, baik atau buruk? Jawab hadirin, ini ngenes sekali ini. Baik atau buruk? Tergantung. Tergantung menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan benar, jauh lebih baik batal sebelum nikah daripada batal sehari sesudah menikah. Itu lebih ngenes lagi ya. Digigit anjing baik atau buruk? Kan? Sudah dengar belum cerita yang minta jodoh? Doa minta jodoh. Keluar dari rumah langsung ada yang melirik dengan penuh kekaguman, mendekat dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, ini katanya lukanya cukup dalam, bagusnya dibawa ke rumah sakit, hari berganti hari, tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Dokter, Bu. Terserah saya ya. Ini kan yang ngarang cerita saya. Biasanya perawat, hari ini saya mau dokter ya. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Kenapa? Karena memang takdir jodohnya ada di rumah sakit, supaya ketemu ada prosedurnya. Jadi jangan berburuk sangka kepada sesuatu yang tidak cocok, karena boleh jadi tidak cocok ini perjalanan menuju yang terbaik, pilihan Allah. Setuju? Harus setuju, dan memang begitu hidup. Jadi jangan mudah kecewa, Bu. Tidak jarang kita digiring oleh Allah dengan berbagai kepahitan, supaya kita bisa menemukan takdir terbaik kita. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi. Semuanya. Kalau belum, siap. Kalau sudah terjadi, ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu dalam beramal harus ikhlas, nolong orang harus ikhlas, sedekah harus ikhlas, hilang dompet ridho, bukan ikhlas, Bu. Ibu berbakti kepada suami harus dengan ikhlas, tapi kalau suami ibu meninggal, kenapa sih arahnya ke sana terus? Curiga ke saya. Kalau ibu suaminya meninggal lagi, gimana? Aduh, saya mau dicurigai terus, ngomong ini, ngomong itu. Shh, dengar. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho, hadirin, kan sudah terjadi. Tidak boleh mengatakan begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah jelas. Orang yang stres bukan karena kenyataan sesungguhnya, karena tidak nerima takdir yang ada. Kita kan nelangsa itu tidak nerima episode yang ada. Betul? Coba siapa yang paling stres yang hadir? Pasti yang tidak nerima apa yang ada. Tidak nerima hidung yang ada,
tiap bercermin nyelekat. Hidung kutil. Siapa yang paling nelangsa di antara yang hadir? Yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan langsing, tahan napas. Jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilan. Yang paling enak, just the way you are. Apa artinya? Apa bah? Dilarang merokok? Bukan, itu tahun lalu. Sekarang dilarang parkir. Sia-sia. Berani menikmati episode yang Allah tetapkan. Karena pasti ada hikmahnya. Ini Bapak mau pensiun kan ya? Masa persiapan pensiun? Terima Pak. Dan nggak diterima juga bekal pensiun. Sekarang Bapak tidak pensiun, orang lain dendam lihat Bapak, Pak. Kenapa ini nggak pensiun? Terima, Pak. Jadi tua, terima, Bu. Ibu, jangan takut jadi tua, Bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya terima, Bu. Ya. Ngangguk si Ibu, iya kan? Nggak usah ingin kelihatan seperti SMA. Ada ibu-ibu pakai seragam SMA. Kalau dulu lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu tentu ada bahaya. Terima jadi tua tuh ya, terima jadi tua, nikmati jadi tua. Jangan ingin muda terus karena itu mustahil. Jadi kalau ibu ada yang mengatakan, Bu, ibu awet muda, enggak mungkin awet, pasti menua. Apalagi yang mengatakan, ibu makin lama makin muda, mustahil. Itu pasti pengen ditraktir, ya udah. Tapi ya ibu mah senengnya disebut begitu, ya. Hadirin, kalau nasi jadi bubur, bagaimana? Terima, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sate, gepuk, dan abon, dan terserahlah. Tapi yang jelas terima takdir, bergerak ke takdir lain. Sakit gigi, terima, dan nggak diterima juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi, ya, jangan ke dokter hewan. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, dokter tidak praktek hari ini karena sama seperti saudara. Lalu bagaimana? Ridho sambil pulang, cari lagi yang lain. Tidak boleh mengatakan, tahu begini saya tidak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana tidak pergi? Sudah sampai, ya enggak? Belok kiri kanan, kanan. Tiba-tiba macet, coba ke kiri, ya ini stres. Udah jelas di kanan, ya. Banyak orang yang hidupnya tuh tidak nerima. Terima, hadirin, sambil ikhtiar. Ridho takdir itu bukan pasif, tapi aktif, realistis, dan kalau sudah ridho, faman radhiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Jelas hadirin? Terima ya, episode apapun terima dan bergerak. 3. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Rasulullah SAW bersabda, mudahkan. Urusan tuh jangan dibuat ribet, ya. Basyiru, gembirakan, wala tunafir. Jangan dibuat menakutkan, mencekam. Ayo, kalau setiap omongan orang dimasukkan ke hati, kapan bahagianya? Ini maaf ya Pak ya, yang ini mah enggak nih. Saya sering lihat yang mau pelatihan, mau pensiun tuh rata-rata wajahnya tuh kurang bahagia. Bapak gimana perasaan? Bayangkan tuh belum apa-apa ngajak saya menderita.
cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum selesai sekolahnya, rumah belum punya, sekarang mau pensiun, aduh bagaimana nanti? Berapa tahun lagi Pak? 3 tahun lagi, Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderita dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan? Kan rugi, pensiun belum, ya enggak? Menderita duluan, terus mati. Salah Pak, nikmati aja. Tapi bagaimana kalau saya pensiun nanti rezeki bagaimana? Rezeki mah dari Allah Pak. Memangnya kalau pensiunan Allah pelit sama pensiunan? Sama. Mau pensiun, mau tidak pensiun, rezeki itu cuma satu yang ngasihnya, siapa? Allah. Tapi kan gaji jadi kecil, tidak apa-apa gaji kecil. Yang penting penghasilan besar yang justru itu saya nggak punya penghasilan, diam. Dengerin ya, rezeki itu sudah beres Pak, sampai mati. Masih ingat di perut ibu rezeki ada tidak waktu kita janin? Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Siapa yang ngedeketin? Janin nyari rezeki, rezeki mendekati janin. Ibu makan pete, jengkol, dorok-dok, diolah oleh Allah sedemikian rupa, masuk ke tubuh kita dalam bentuk plasenta. Beres tanpa keluar dari posisi, benar? 9 bulan, sempurna rezeki kita. Gak usah mikir, dah belum beres mikirnya juga. Keluar ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang ngejar? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Yakin? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi otot, jadi gigi, jadi rambut. Hanya dari air susu. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Sapi mengeluarkan air susu. Benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Hah? Bayi ngedeketin sapi? Dasar santri baru. Mana ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Jangan bikin emosi. Nih hadirin, diam bu, tenang bu. Beberapa waktu yang lalu diundang mengisi acara di Selandia Baru. Ada tuh Ustadz Reza, punya peternakan sapi, banyak sapinya, ribuan. Dan sapi perah. Rakyat Selandia Baru sedikit. Air susu melimpah, dibawa kemana itu? Diekspor diantaranya ke Indonesia. Bayinya di Geger Kalong, boleh jadi sapinya di Selandia Baru. Demi Allah datang ke sini. Diperah peternak, bawa ke pabrik, pakai kontainer, dibawa ke grosir, di supermarket, dibawa ke SMM Darut Tauhid, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek. Demi Allah sampai hadirin. Jadilah segede gini. Kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Ayo, karena saudara sepersusuan? Bukan. Karena beda jenis. Sederhana bisnis. Terlalu tinggi ini ilmunya hadirin. Kenapa nggak boleh nikah? Ya beda, tuh udah nggak cocok. Kalau jenius gitu Pak. Terus, jadi sampai kapan? Sudah makan belum? Saya tidak nanya makan siang, makan malam, sudah makan belum? Nah gitu atuh, jangan mikirin yang nggak ada.
Beda nyebut sudah dengan belum tuh. Pernah ada pelatihan Pak di sini. Pada subuh, hadirin sudah makan? Belum. Pada duhur ketemu lagi di mas, sudah makan belum? Belum. Pada maghrib ketemu sudah makan? Belum. 3 hari Pak, nggak ngaku sama sekali. Dasar kufur nikmat. Yang dipikir yang belum ada. Sudah makan belum? Tolong panitia, nanti tidak perlu dibagikan ini. Lihat waktu kita makan, berapa langkah kita menuju makanan dan berapa ribu langkah makanan menuju kita. Lihat nanti kalau kita buka ya. Nasi dari Cianjur, garam dari Madura, ayam, ini tetangga ya. Apalagi sambal. Sambal itu makanan termewah di dunia. Segini sambal itu dahsyat sekali ngumpulinya. Terasinya dari udang, udangnya lautan mana? Ketemu. Garamnya dari laut situ, asam dari sana, cabenya dari gunung situ. Kemudian apalagi jeruk nipisnya, tomat, ngumpul di sini. Coba kalau cari satu persatu kan, kapan kita makan, betul? Coba kalau kita mau makan telur dadar dan harus nyari sendiri, harus melacak ayam hamil, gimana kita tahu sudah waktunya keluar atau belum? Belum lagi izin suami ayam. Jadi Bapak, mana yang mau pensiun? Tenang ya. Sudah siap rezeki. Sampai kapan? Sampai nanti meninggal Pak. Pokoknya pas rezeki habis kita mati. Masih ada rezekinya, kepaksa Bapak belum meninggal Pak. Di penjara ada rezekinya, pasti dikirim makan ke sana. Nanti misal ya Pak, misal kalau panjang umur, nanti mau ke dapur, mau kemana kek? Mau ke dapur nak, mau ambil makanan. Kakek jalan kan udah susah, duduk aja saya bawain. Kalau kaki sudah tidak bisa jalan, makanan yang jalan ke kita. Terima kasih nak, cucu baik-baik. Kakek tangannya udah susah, ya. Udah disuapin aja kek, kalau tangan tidak bisa berfungsi, dijamin ada yang masukin ke mulut kita. Nah, misal saya ngebayangin diri saya kayak gitu, enggak lah, saya mending meninggal aja sebelum kayak gitu. Lama-lama susah nelen. Kakek kenapa? Susah nelen. Ini enggak begitu berfungsi. Infus masuk. Kenapa? Karena masih ada umurnya. Masuk dia. Kalau sudah waktunya tiba, kakek, sudah selesai itu, rezekinya habis. Tenang ya Pak ya, yang mau pensiun. Bapak kalau kita udah tua, udah tinggal dikit rezekinya. Dulu kita tidak punya uang, pengen makan enak. Sekarang Bapak punya uang, tidak boleh makan enak. Stik, langsung kolesterol ya kan. Duren, asam urat. Sama Pak. Bapak SMA tahun berapa? Pak, ngaku. Kayak gadis aja nggak mau ngaku kan. SMA tahun berapa Pak yang mau pensiun? 82. Berarti adik saya Pak, saya 81 dulu. Ini sudah 19 tahun nih pelatihan kita. Dulu Darut Tauhid kalau ada calon pensiun yang dilatih di sini tua-tua banget. Sekarang sebaya dengan saya. 2-3 tahun ke depan, adik-adik hadapi masa pensiun begitu. Ada rezeki ya. Siapa?
Tapi kalau saya pensiun nanti saya nggak dihargai. Lah kan dari sekarang juga nggak ada harganya ya. Kita kan dihargai orang lain bukan karena keren. Kita dihargai orang lain kenapa? Karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan dan kesalahan kita. Jadi kalau Bapak di kantor punya jabatan, kemudian dihormati, disegani, itu sebetulnya bukan ke bapaknya, ke jabatannya. Ya. Nanti kalau pensiun, udah ketahuan tuh teman-teman yang asli itu Pak. Kalau sekarang orang datang karena jabatan, nanti kalau Bapak pensiun dia nggak datang Pak. Karena udah nggak ada